maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Iya. Kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Untuk Nikita Mirzani, kami dari Banten siapkan diri untuk membungkam mulut Anda agar Anda tidak jahat menyampaikan narasi-narasi kepada Peggy Setiawan. Kami menganggap bahwa Anda hanya ingin ikut pansos, tidak punya visi bagaimana kemudian membuat masalah ini menjadi semakin runyam. Siapkan diri Anda, kami akan ada penolakan di hari Senin berikut dengan rasman agar semua televisi memboikot. Dan jika ada pernyataan-pernyataan Anda nanti pada saat Anda berkomentar dalam laman apapun, kami akan laporkan undang-undang ITE. Hati-hati jika Anda berkomentar. Karena ini berkaitan dengan delik aduan absolut Peggy Setiawan yang dihina, dan Anda semua sebagai pengacaranya Peggy juga ikut dihina oleh Nikita Mirzani. Ayo laporkan. Andai saja gue ini adalah Kapolri di negeri Konoha, maka gue akan tangkap itu si Nikita Mirzani dengan sederet kasusnya. Lucu banget ya Mbak Nigmir, kalau ngatain orang kan paling gampang. Apalagi fisik orang. Si paling sempurna, maaf. Jadi video aku tuh banyak yang lihat, sekitar ya 300.000 lah. Tentang adab dia bermedia sosial. Dia ngolok-ngolok orang miskin, bayangin. Sekarang fisik orang. Video aku dibales sih itu. Emang gue gini, nape masalah buat kehidupan lo? Kalau masalah sih enggak, cuman ya gitu deh, intinya kayak Mbak kita tuh yang paling sempurna, yang paling kaya raya, yang paling benar di dunia deh. Sampai video aku tuh di stage beberapa fansnya dia, aku di DM fansnya dia, dikata-katain lah. Memang artis sama fansnya tuh punten banget, punten. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan Peggy Setiawan yang belum sempat menemui Deddy Mulyadi. Pengakuan tersebut buat geram Nikita Mirzani. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Sebel banget gue jadinya. Dikasih tahu yang benar malah gue katanya dibilang ini itu. Gue nggak perlu pansos sama kuli bangunan, say. Gue libas semuanya, nggak ada urusan sama gue. Emang kalian gak punya orang tua? Kalian gak diajarin bagaimana cara berterima kasih kalau dibantu sama orang? Nggak diajarin kalian. Kalian lebih pro ke kuli bangunan karena dia udah dipenjara gara-gara nggak salah. Itu mah urusan lain. Urusan lain, itu urusan lain, dikesampingkan urusan itu. Urusan lain itu. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kalian udah gak punya uang, hidup juga sulit. Kalian ribetin lagi hidup kalian dengan kalian nonton gue. Apa gak sakit hati? Kalau gue ngelihat orang yang gue benci, jangankan ngelihat mukanya, ngelihat sosial medianya aja gue gak mau. Gak bisa, saya ini Indonesia bukan Timur. Indonesia adabnya kita harus hormat lebih tua, itu pertama. Kedua, kalau kita dibantu, apalagi satu keluarga dibantu, datengin, sowan, ucapkan terima kasih. Sejam 2 jam basa-basi juga orang udah seneng. Tuh gue lihat tuh kontennya Kang Deddy nangis. Berarti bener kan omongan gue kalau si Peggy tukang kuli bangunan ini nggak sowan, nggak ngucapin terima kasih, malah dia ngeprank si Kang Deddy tuh, disuruh nunggu sampai jam 11 malam. Kalian kalau lihat ada papasan di salah satu stasiun TV. Kalian tahu gak kejadian aslinya apa? Itu satu keluarga, tidak ada yang negor Kang Deddy, dan Kang Deddy yang malah negor duluan si Peggy. Ini Peggy ya? Itu aslinya sebelum mereka berpapasan, itu mereka itu di dalam apa di luar lift gue lupa, ngelihat Kang Deddy nggak ada yang negor, even lawyernya sekalipun. Berarti kan busuk hatinya itu. Ngapain lagi dibantu? Udah cukup.
Apa sih dia? lagi. KBB. Kan juga kalau yang salah ya jangan dibantuin kayak, iya biarin aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tony CS ya, pengacaranya Peggy. Ayo laporkan Nikita Mirzani. Karena ini berkaitan dengan delik aduan absolut Peggy Setiawan yang dihina, dan Anda semua sebagai pengacaranya Peggy juga ikut dihina oleh Nikita Mirzani. Ayo laporkan. Jangan seakan-akan kita ini berjiwa besar. Jangan, ini udah keterlaluan. Ayo laporkan. Saya bukan memprovokasi. Ini harus ditegur secara keras ini wanita, si Nikita Mirzani ini. Ayo dong. Udah menyangkut harga diri tuh Tony. Laporin tuh si Nikita Mirzani. Ya enggak? Apapun bentuknya itu udah menelanjangi kalian. Menelanjangi Peggy Setiawan terutama. Dengan menghina sebagai kuli bangunan dan lain-lain. Ya Allah. Atau kalau kalian memang nggak punya nyali atau nggak punya semangat untuk melaporkan Nikita Mirzani, saya menyayembarakan mencari siapa saja kuli bangunan yang bersedia melaporkan Nikita Mirzani. Saya akan mendampinginya di Polda Metro Jaya. Oke? Saya cari kuli bangunan, saya sayembarakan. Mari kita laporin Nikita Mirzani. Ini udah keterlaluan. Karena saya juga mantan kuli bangunan walaupun cuma 3 bulan ya. Oke? Terima kasih. Sukses selalu. Bravo. Kita bahas lagi kenapa Nikita Mirzani menggebu-gebu sekali memojokkan Peggy Setiawan. Bukan hanya Peggy Setiawan, tapi di video sebelah ini dia memojokkan Ibu Titin, di mana Ibu Titin itu adalah orang yang sangat baik mendukung rakyat kecil, membela keadilan dan kebenaran ya. Beliau ini tanpa pamrih mendukung Saka Tatal agar terbebas dari praduga salah tangkap. Dia ini akan memojokkan orang-orang yang bisa membuktikan kebenaran. Contohnya, dia memojokkan Ibu Titin, dia memojokkan Peggy Setiawan. Ada apa? Berapa bayaran orderanmu Nikita Mirzani? Nenek siapa namanya? Karena udah tua kan. Sebenarnya ya gampang aja sih sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi. Tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon, karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV Wak. Andai saja gue ini adalah Kapolri di negeri Konoha, maka gue akan tangkap itu si Nikita Mirzani dengan sederet kasusnya. Kasusnya apa saja? Sebentar, kalau video ini viral gue akan deretin semua kasus dia. Yang dimana masih tanya-tanya, kok berani kali nih orang bilang, siapa yang berani nangkap gue? Punya duit berapa gue bisa ditangkap? Kenapa? Apa gara-gara dia dulu menyerang FPI? Atau apa gitu loh? Apa? Sampai kasus-kasus judi online, prostitusinya itu kayak dibebas-bebasin aja gitu loh ya. Siapa di belakang Nikita Mirzani? Dan untuk teman-teman semua yang sudah bersuara dari awal sampai akhir tentang kasus Vina Cirebon ini, nggak usah pada berbondong-bondong menunjukkan gue lah yang awal, gue lah yang awal, gue lah. Saya juga orang yang awal menyebutkan kata Rudiana. Tapi kita di sini tidak perlu meminta orang untuk berterima kasih kepada kita. Tidak perlu. Tugas kita adalah mengangkatnya tanpa pamrih. Paham ya? Untuk semua, gue gak peduli siapapun dia. Peggy mengaku belum sempat menemui Deddy Mulyadi karena sedang banyak agenda wawancara. Pengakuan tersebut buat geram Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengingatkan Peggy Setiawan bahwa dirinya bukanlah seorang artis, melainkan hanya korban salah tangkap. Diketahui setelah terbebas dari status tersangka kasus Vina Cirebon beberapa waktu lalu, Peggy memang menjadi sorotan masyarakat. Peggy sering berseliweran di televisi dan diundang ke sejumlah podcast ternama. Ternyata jawaban Peggy Setiawan membuat Nikita Mirzani kesal. Nikita Mirzani kemudian mencecar Peggy dengan mengatakan jika Deddy Mulyadi merupakan orang pertama yang membela dirinya. Menurut Nikita Mirzani, seharusnya Peggy bisa meluangkan waktu untuk sekedar bersilaturahmi dan berterima kasih kepada politikus Partai Gerindra tersebut. Pada saat itu, alih-alih menanggapi omongan tersebut, Peggy Setiawan buru-buru mematikan live-nya secara sepihak. Nikita Mirzani kembali melontarkan kritikannya pada Peggy Setiawan. Menurutnya, dengan attitude seperti itu, Peggy tidak akan pernah bisa menjadi seorang artis atau semacamnya. Ia bahkan mengklaim Peggy Setiawan pada akhirnya akan kembali menjadi seorang kuli bangunan.
Bahkan artis 38 tahun itu juga menyebut sikap yang ditunjukkan Peggy Setiawan sangat jelas merupakan sikap yang sombong. Nikita menekankan jika tanpa Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan tidak akan bisa melakukan apa-apa pada saat ditangkap dulu. Terakhir, Nikita mengingatkan Peggy Setiawan bahwa dirinya bukanlah seorang artis melainkan hanya korban salah tangkap.